Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah teori kepribadian, Bapak Muhajirin MPD, serta teman-teman semua yang saya banggakan. Puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kami nikmat yang begitu luar biasa sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa juga salawat beserta salam kita curah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana, Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, saya Nisa Lailatul Hidayah. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 7. Izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada Teh Agnia Fauziah, ada Teh Anissa Nur Oktaviani, ada saya sendiri, dan ada Teh Sabila Fatima Azhara. Langsung saja, untuk mempersingkat waktunya, langsung saja ke pembacaan materi. Untuk materi yang pertama akan dibacakan oleh Teh Agnia. Kepada Teh Agnia, saya persilahkan. Baik, teori kepribadian kognitif menurut Gregory Kelly. Gerakan kognitif dalam psikologi, bagi Kelly, orang adalah bentuk gerakan dan kita mendorong diri kita sendiri. Tidak ada seorang pun atau tidak ada yang melakukannya pada kita seperti yang telah kita lihat. Ini adalah sebagaimana psikologi yang mempelajari kepribadian biasanya, namun Kelly mencatat bahwa psikolog tidak mengaitkan subjek mereka dengan kemampuan intelektual dan rasional yang sama, yang mana mereka menganggap ini berasal dari diri mereka sendiri. Dengan demikian, manusia diyakini berfungsi sebagian besar pada tingkat emosional, yang mana tidak mungkin menggunakan proses kognitif mereka untuk belajar, berpikir, mengevaluasi pengalaman, atau memecahkan masalah. Apa yang berhasil untuk satu, maka bekerja untuk yang lain. Dan apa yang menjelaskan kepada yang lain. Keduanya prihatin dengan memprediksi dan mengendalikan peristiwa dalam hidup mereka. Dan keduanya mampu melakukannya secara rasional. Nah, pertanyaannya, bagaimana teori kognitif Kelly cocok dengan gerakan kognitif yang dimulai sekitar tahun 1960 dan sekarang mendominasi psikologi eksperimental arus utama? Nah, terlepas dari kesamaan terminologi, gerakan kognitif belum merangkul karya Kelly karena teorinya tidak konsisten dengan materi pelajaran dan metode gerakan. Mereka mempelajari perilaku terbuka dan belajar dalam situasi sosial. Mereka percaya bahwa proses kognitif seperti belajar mempengaruhi respon seseorang terhadap situasi stimulus yang diberikan. Biodata kehidupan Kelly pada tahun 1905 sampai 1967. Sebagai anak tunggal, ia menerima banyak perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya, yang mana fundamentalis dalam keyakinan agama mereka dan berkomitmen untuk membantu mereka yang kurang beruntung. Pendidikan awal Kelly tidak menentu dan dilakukan baik oleh orang tuanya maupun oleh guru sekolahnya. Nah, pada masa depan Kelly tidak pasti, namun karirnya tentu tidak menunjukkan kecenderungan ke arah psikologi. Ya, terima kasih kepada Teh Agnia yang sudah menyampaikan materinya.
Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Teh Anissa Nur Oktaviani. Kepada Teh Anissa Nur Oktaviani, saya persilahkan. Pendekatan intelektual untuk konseling. Ada sedikit kesempatan untuk melakukan penelitian dalam psikologi fisiologis, spesialisasi di mana ia telah dilatih sehingga ia beralih ke psikologi klinis yang ada kebutuhan. Dia mengembangkan layanan psikologi klinis untuk sistem sekolah umum setempat dan untuk mahasiswa di kampusnya. Selanjutnya, Teh. Mohon maaf ya, nggak ada suaranya. Cara mengantisipasi peristiwa kehidupan. Yang pertama, konsekuensi konstruksi. Kedua, konsekuensi individualitas. Ketiga, konsekuensi organisasi. Empat, akibat-akibat dikotomi. Lima, konsekuensi pilihan. Enam, kisaran wajar. Tujuh, konsekuensi pengalaman. Delapan, akibat wajar modulasi. Sembilan, akibat wajar fragmentasi. 10 akibat kesamaan, 11 akibat sosialitas. Selanjutnya, teori konstruksi pribadi. Penafsiran pribadi, penjelasan atau penafsiran pengalaman ini adalah pandangan unik kita tentang peristiwa. Ini adalah pola di mana kita menempatkannya. Konstruk adalah cara unik seseorang dalam memandang kehidupan, hipotesis intelektual yang dirancang untuk menjelaskan atau menafsirkan peristiwa. Kita berperilaku sesuai dengan harapan bahwa konstruksi kita akan memprediksi dan menjelaskan realitas dunia kita. Ya, baik. Terima kasih kepada Teh Anissa Nur Oktaviani yang telah menyampaikan materinya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Ini ada penilaian dalam teori Kelly. Yang pertama ada wawancara, kemudian sketsa karakterisasi diri, kemudian ada tes perbendaharaan konstruksi peran, dan ada juga terapi hafalan tetap. Nah, kompleksitas kognitif dan kesederhanaan kognitif. Dalam teori Kelly, kompleksitas kognitif adalah gaya kognitif yang lebih diinginkan dan berguna. Tujuan kami dalam mengembangkan sistem konstruk adalah untuk mengurangi ketidakpastian dengan mampu memprediksi atau mengantisipasi apa yang akan dilakukan oleh orang. Kesederhanaan kognitif berlaku ketika pola XS
Kesederhanaan kognitif berlaku ketika pola XS pada repertori grid sama atau sangat mirip untuk setiap konstruksi. Hal ini menunjukkan bahwa orang tersebut kurang mampu memahami perbedaan ketika menilai orang lain. Refleksi teori Kelly. Pandangan pribadi dan orisinalitasnya sejajar dengan pesannya, bahwa kita mampu mengembangkan kerangka kerja untuk kehidupan sistem Kelly, telah dikritik dalam beberapa hal. Ini berfokus pada aspek intelektual dan rasional dari fungsi manusia dengan mengesampingkan aspek emosional citra Kelly tentang seseorang yang secara rasional membangun masa kini dan masa depan, membentuk dan menguji hipotesis, dan membuat prediksi sebagai dasar perilaku tidak sesuai dengan pengalaman klinis sehari-hari. Kemudian di sini ada psikologi kognitif. Psikologi kognitif merupakan salah satu cabang dari psikologi umum dan mencakup studi ilmiah tentang gejala-gejala kehidupan mental atau psikis. Sejauh ini berkaitan dengan cara manusia berpikir, seperti terwujud dalam memperoleh pengetahuan, mengelola pesan-pesan yang masuk melalui penginderaan, menghadapi masalah atau problem untuk mencari suatu penyelesaian, serta menggali dari ingatan pengetahuan dan prosedur kerja yang dibutuhkan dalam menghadapi tuntunan hidup sehari-hari. Kemudian di sini ada psikologi kognitif menurut George Kelly. Sebelum teori George Kelly disebut dengan teori kognitif, pada dasarnya pandangan Kelly terhadap kepribadian berbeda dengan cara pandang tokoh lain. Kelly lebih kompleks dalam perspektifnya hingga teori Kelly dapat disebut metateori atau teori mengenai teori-teori. Kelly disebut sebagai mata teori karena teori Kelly dan teori Skinner bertolak belakang dalam hal ini. Skinner mengatakan bahwa perilaku dibentuk oleh lingkungan atau kenyataan, tetapi Kelly juga menolak fenomenologi yang mengatakan bahwa realita adalah dipersepsikan manusia. Maka lebih tepatnya Kelly menggabungkan keduanya. Manusia tidak hanya dibentuk oleh lingkungan, tetapi juga dibentuk oleh pikirannya untuk menentukan perilakunya. Persepsi manusia juga mengenai realita diwarnai oleh konstruk personal manusia atau cara manusia itu melihat, menjelaskan, dan menginterpretasikan kejadian dalam dunianya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Tessabila. Kepada Tessabila, saya persilahkan. Baik, saya akan memaparkan materi. Pertama, pandangan Kelly terhadap manusia. Manusia adalah scientist yang mencoba untuk memprediksi dan mengontrol fenomena atau tingkah laku. Konsekuensi dari pandangan ini adalah sebagai berikut. Manusia itu pada dasarnya berorientasi ke masa depan. Manusia memiliki kemampuan untuk mempresentasikan atau mengkonsep lingkungan daripada hanya meresponnya. Ketiga, manusia dapat mengembangkan rumusan-rumusan alternatif teoritis tentang fenomena, menafsirkan dan mengonstruksikan lingkungannya. Dan terakhir, kehidupan merupakan representasi atau konstruksi dari kenyataan dan kualitas hidup manusia. Ditunjukkan manusia untuk menciptakan kembali dirinya sendiri. Manusia itu bebas atau free, tetapi juga terkurung determin. Sistem konstruk individu dilengkapi dengan kebebasan untuk mengambil keputusan, freedom of decision, dan keterbatasan bertindak,
station of action, sebab dia tidak membuat pilihan di luar alternatif yang telah ditetapkan. Pandangan Kelly tentang individu. Bagi Kelly, ciri utama kehidupan sehari-hari antara lain adalah upaya kita mengembangkan ide yang memungkinkan untuk memprediksi peristiwa penting dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Kelly, dalam membuat prediksi, kita bekerja sebagai seorang ilmuwan untuk mengembangkan teori. Kita menguji hipotesis dan kita menimbang bukti. Pandangan Kelly tentang kepribadian. Dalam Yusuf Syamsu 2007, ayat 109 menemukan bahwa variabel struktural kunci dalam teori kepribadian Kelly adalah konstruk personal. Konstruk adalah konsep yang digunakan untuk menginterpretasikan atau menerjemahkan dunia atau lingkungan. Kelly memandang bahwa semua konstruk itu dikotomus, masing-masing mempunyai persamaan dan perbedaan. Dalam mengonstruk peristiwa, dapat digunakan konstruk dari segi kualitas dan kuantitasnya. Kelly mengukuhkan bahwa konstruk itu tersusun dari dua kutub atau kombinasi persamaan atau perbedaan. Proses dinamika kepribadian. Dalam hal ini, Kelly merumuskan suatu postulat asumsi bahwa proses seseorang itu secara psikologis dijembati oleh cara dia mengantisipasi peristiwa. Postulat tersebut mengimplikasikan bahwa individu mencari atau menyusun prediksi, individu mengantisipasi peristiwa, dan terakhir individu menggapai masa depan melalui jendela masa kini. Ya, terima kasih kepada Teh Sabila dan teman-teman yang lainnya yang telah menyampaikan materi. Untuk selanjutnya masuk ke dalam sesi pertanyaan. Nah, untuk sesi pertanyaan, silakan teman-teman yang ingin bertanya, boleh langsung saja. Saya batasi terlebih dahulu 3 pertanyaan. Nah, sekarang langsung saja ke kesimpulan. Menurut teori konstruk personal Kelly, kepribadian individu dibangun atas sistem konstruknya. Orang menggunakan konstruk untuk menginterpretasikan dunianya dan mengantisipasi peristiwa. Oleh karena itu, konstruk yang diinginkan oleh seseorang mendefinisikan dunianya. Orang pada dasarnya berbeda dengan orang lainnya dalam konstruk yang mereka gunakan dan dalam pengaturan di antara konstruk pada keseluruhan sistem pengetahuan. Baik, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila ada banyak salah kata dari kelompok kami. Saya selaku moderator pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.